Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa manajemen perkebunan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya. Baik, pertemuan kali ini kita mau melanjutkan acara sebelumnya, masih dengan metode EPC. Namun untuk kali ini kita mau mencari indeks profitabilitas dan indeks perubahan harga. Nah, bedanya nih dengan pertemuan sebelumnya, kalau dalam perhitungan kita mempergunakan harga dasar atau harga konstan, tetapi di pertemuan kali ini kita mempergunakan harga aktual, harga sesungguhnya di tahun tersebut. Jadi ini untuk perhitungan tahun 2010, kita tidak lagi mempergunakan harga atau biaya di tahun 2009, tetapi kita mempergunakan harga aktual atau harga yang sebenarnya di tahun 2010. Kita langsung aja ya. Nah, kita buka lagi data pertemuan kemarin. 2009-2010 ya. Nah, untuk 2009 nih, karena sebenarnya untuk harga aktual pun juga bakal sama aja, karena kan sama-sama di tahun 2009. Jadi ntar tinggal copy aja sheet-nya atau lembar kerjanya. Teman-teman bisa copykan. Yang kalian sudah copy ini kalian rename atau ganti nama supaya tidak bingung. Jadi nanti 2009 harga aktual. Jadi perhitungannya di sini nanti judulnya diganti. Jangan pakai harga atau biaya konstan, tetapi pakai harga atau biaya aktual. Dan memang harga di tahun 2009. Dan ini kan nilainya bakal sama aja karena sama-sama di tahun 2009. Oke, untuk selanjutnya yang di sheet 2010 kita copy paste-kan juga. Copy paste. Nah, yang kopian ini teman-teman ganti dengan nama harga aktual. H 2010 harga judulnya juga teman-teman ganti dengan harga atau biaya aktual. Nah, teman-teman ini supaya nanti nggak menyusahkan teman-teman, diurutin ya. Jadi yang habis 2009 konstan, habis itu baru 2010 konstan, dipindahin. Nah, yang 2009 aktual setelah 2010 konstan. Kalau udah kita lihat yang di tahun 2009, kita mau menjadikan satu nilai-nilai output dan nilai input. Hanya untuk memudahkan teman-teman nanti untuk tabulasi data. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dari komponen output, terus inputnya ada input apa ya teman-teman? Input tenaga kerja, input bahan baku, input energi, input modal, dan input total. Jadi kita mau merangkum jadi satu tabel untuk nilai-nilai output dan inputnya. Ini untuk yang tahun 2009 dulu ya. Nah, dari nilai outputnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, teman-teman ingat pakai test values biar nilainya sesuai. Kalau muncul E tidak masalah. Sebenarnya kalau nilai E kayak gini, teman-teman tinggal lebarin aja kolomnya. Terus input bahan baku juga dipindahin. Kemudian input energi.
Input modal lalu nilai input total ya penjumlahan dari semuanya, dari input tenaga kerja sampai modal. Nah, kalau udah teman-teman beralih ke yang tahun 2010. Ingat, untuk perhitungan tahun 2010, supaya teman-teman bisa nanti mendapatkan indeks profitabilitas dan indeks perubahan harga, mempergunakan harga atau biaya aktual atau harga sebenarnya di tahun 2010. Kalau yang kemarin kan kita pakai tahun 2009 kan, harga atau biayanya. Nah, ini diganti teman-teman. Lihat ya, hati-hati diganti. Karena kita nih tadi copy paste dari yang data pertemuan kemarin, kita berarti harus mengganti dulu. Oke, teman-teman, kita harus ganti dulu. Ingat yang tahun 2010 ya. Kita mulai dari yang outputnya. Ingat kemarin pakai harga jual di tahun dasar tahun 2009. Maka sekarang diganti semuanya dengan harga tahun 2010 atau tahun sesungguhnya. Lihat ya teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan ya teman-teman, ini yang untuk outputnya dulu. Kita ganti harga jualnya mempergunakan harga sebenarnya di tahun 2010. Kita pindahin ya teman-teman, 804.859, kemudian 868.590,73. Ingat teman-teman, untuk penentuan desimal itu menyesuaikan dengan sistem di Excel teman-teman masing-masing. Jadi kalau nanti yang koma itu error, berarti harusnya pakainya titik. Kalau ternyata ada yang pakai titik error, berarti pakainya koma. Ini menyesuaikan sistem Excel masing-masing. Nah, kalau udah, teman-teman masukin juga untuk yang biaya produksinya, diubah juga biayanya pakai yang tahun sebenarnya, di tahun 2010. Ingat ya, tahun 2010. 3.600.000, kemudian ganti 1.650.000. Begitu pula nanti yang bahan baku, pokoknya semuanya diubah berdasarkan harga atau biaya tahun 2010. Nah, kalau udah semua, berarti udah beres ya teman-teman. Yang perlu diingat, untuk input modal, perhitungannya masih mempergunakan sistem perhitungan seperti di pertemuan kemarin. Jadi pakai harga dasar. Pakainya ROE di tahun 2009. Ya teman-teman, jadi untuk bagian modal teman-teman tidak perlu utek-utek lagi, tidak perlu diutik-utik, sama seperti yang di perhitungan pertemuan sebelumnya ketika menentukan produktivitas. Oke teman-teman ya, sekarang kita tinggal merangkum tadi nilai-nilai input dan nilai outputnya menjadi satu tabel. Seperti yang di tahun 2009 tadi ya, komponen, kemudian nilai. Pertamanya ada komponen output, kemudian input tenaga kerja, input bahan baku, input energi, input modal, dan input total.
Kita pindahkan satu-satu ya teman-teman. Jangan lupa paste values biar tidak error. Untuk input total, ya penjumlahan dari semua input. Nah, kalau udah teman-teman, sekarang kita mau menjadikan satu, tadi nilai-nilai input, nilai output di tahun 2009 dan 2010, kemudian kita mulai menghitung yang namanya indeks, dan kedua indeks profitabilitas, dan yang ketiga indeks perubahan harga. Oke teman-teman, ini kita copy paste dulu ya teman-teman. Yakin. Ini kan yang tahun 2010. Kita pindahin. Kemudian yang tahun 2009 yang tadi udah kita rangkum jadi satu, kita pindahin juga. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai indeks. Indeks aja, nggak ada embel-embel. Maksudnya gimana? Ya, ada namanya indeks output, indeks input tenaga kerja, indeks input bahan baku, indeks input energi, indeks input modal, dan indeks input total. Ya, untuk indeks output itu sama dengan nilai output di tahun saat itu dibagi nilai output di tahun sebelumnya. Berarti kalau di praktikum ini sama dengan nilai output di tahun 2010 dibagi dengan nilai output di tahun 2009. Nanti teman-teman tinggal drag aja ke bawah. Selesai. Nah, kalau teman-teman udah menentukan tadi nilai indeks per masing-masing input dan juga indeks output, sekarang kita bisa menghitung indeks profitabilitas. Nah, ini mirip ya sama seperti di pertemuan sebelumnya ketika kita mencari indeks produktivitas yang menggunakan rasio parsial. Nah, ini juga sama teman-teman, jadi nanti output dibagi input sesuai dengan input yang akan dicari. Ya teman-teman ya. Jadi untuk yang output ini kita tidak mencari ya, langsung yang per masing-masing input. Indeks profitabilitas input tenaga kerja berarti sama dengan output dibagi indeks input tenaga kerja. Kemudian indeks profitabilitas input bahan baku itu sama dengan indeks output dibagi indeks input bahan baku. Indeks profitabilitas input energi itu sama dengan indeks output dibagi indeks input energi. Kemudian untuk indeks profitabilitas input modal
itu sama dengan indeks output dibagi indeks input modal. Selanjutnya untuk indeks profitabilitas input total itu sama dengan indeks output bagi indeks input total. Nah, kemudian kita perlu memasukkan nilai indeks produktivitas yang sudah kita hitung di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Kita lihat ya, kan ada nih nilai indeks produktivitas. Teman-teman pindahin ya. Jangan lupa base values. Ini adalah nilai indeks produktivitas. Lalu kita bisa menentukan nih, sekarang namanya indeks perubahan harga atau juga bisa disebut dengan indeks kebaikan harga. Indeks perubahan harga. Bisa teman-teman boleh menyebutkan indeks perubahan harga, juga boleh indeks perbaikan harga. Bebas. Nah, indeks perubahan harga itu sama dengan indeks profitabilitas dibagi dengan indeks produktivitas. Berarti untuk mengetahui indeks perubahan harga input tenaga kerja sama aja dengan indeks profitabilitas input tenaga kerja dibagi dengan indeks produktivitas input tenaga kerja. Kita dapat nilai ini, kita tinggal drag aja ke bawah sama-sama. Selesai deh. Kemudian yang untuk indeks profitabilitas dan indeks produktivitas dijadikan persentase ya teman-teman, biar memudahkan aja. Walaupun tidak dijadikan persentase nggak apa-apa sih. Cuma ini hanya untuk mempermudah. Ya teman-teman ya, saya border biar teman-teman yang mana sih itu biar mudah. Oke teman-teman, kalau dari hasil yang kita dapetin ini nih, sebenarnya kita bisa menganalisis yang dimaksud dari indeks perubahan harga. Sebenarnya ada 7 jenis hasil dari indeks perubahan harga, yaitu yang pertama nih, kalau kita lihat indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya sama-sama positif, maka nanti akan ada 3 hasil untuk indeks perubahan harga. Yang pertama, bila indeks perubahan harganya lebih dari 1. Itu berarti perusahaannya tanggap terhadap adanya perubahan harga, tetapi memang strateginya kurang optimal. Nah, jadi meskipun adanya strategi perubahan harga jual produk dan membuat adanya keuntungan, namun produktivitasnya itu kurang, sehingga perusahaan perlu meningkatkan produktivitas input untuk mendukung aktivitas produksi produk. Nah, apabila indeks perubahan harganya kurang dari 1, maka dikatakan perusahaan tanggap terhadap adanya perubahan harga, namun kurang optimal. Kenapa? Karena strategi perubahan harga jual produk tidak membuat adanya keuntungan, meskipun produktivitasnya baik. Nah, perusahaan ini perlu mengubah harga jual produk atau menurunkan biaya input sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan kemudian yang terakhir, apabila indeks produktivitas harga sama dengan 1, maka perusahaan dikatakan tanggap terhadap adanya perubahan harga dan strategi yang digunakan sudah optimal. Jadi produktivitas dan profitabilitas seimbang.
Artinya apa? Artinya strategi perubahan harga jual produk tidak hanya membuat adanya keuntungan, tetapi juga produktivitasnya baik. Sehingga perusahaan dapat terus bertahan sekalipun terjadi perubahan biaya produksi. Nah, kemudian ada pula hasil indeks perubahan harga apabila nilai indeks profitabilitas dan indeks produktivitas keduanya sama-sama negatif. Kalau keduanya sama-sama negatif, ini juga memberikan 3 tipe atau 3 jenis indeks perubahan harga. Jadi yang pertama, kalau indeks perubahan harga lebih dari 1, itu dikatakan perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Jadi, besarnya kerugian yang dihadapi perusahaan lebih besar dibandingkan penurunan produktivitas perusahaan. Kemudian kalau indeks perubahan harga kurang dari 1, itu artinya perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi dan besarnya kerugian yang dihadapi perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan penurunan produktivitas perusahaan. Nah nih, indeks perubahan harga kalau nilainya sama dengan 1, ini ya meskipun nilainya sama dengan 1, bukan berarti sudah dijalankan strategi dengan optimal. Tadi karena nilai indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya sama-sama negatif. Sehingga dikatakan perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Besarnya kerugian yang dihadapi perusahaan kita sama besar dengan penurunan produktivitas perusahaan. Sehingga terdapat kesamaan dari ketiga hasil indeks perubahan harga apabila indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya sama-sama negatif. Itu pertama, perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Yang kedua, baik profitabilitas maupun produktivitas sama-sama menurun. Dan yang ketiga, apabila kondisi ini teruskan dapat menyebabkan adanya kebangkrutan. Nah, ada satu situasi lagi nih, satu tipe lagi hasil IPH atau indeks perubahan harga apabila salah satu dari indeks profitabilitas dan indeks produktivitas ada yang negatif. Jadi salah satunya saja yang negatif. Itu berarti nantinya nilai indeks perubahan harga akan kurang dari 1. Jadi dapat dikatakan kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, apabila yang negatif itu adalah nilai indeks produktivitasnya, berarti perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Jadi sekalipun mendapatkan keuntungan, namun produktivitasnya buruk. Dan yang kedua, kalau yang negatif adalah indeks profitabilitasnya, berarti perusahaan tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Jadi sekalipun produktivitasnya baik, namun perusahaan mengalami kerugian. Dan bila diteruskan, perusahaan tidak mampu menutup biaya produksi yang harus dibayar. Nah, kalau dilihat dari sini, teman-teman, indeks perubahan harga yang kita dapatkan itu semuanya lebih dari 1. Tetapi ada 2 jenis nih, meskipun sama-sama lebih dari 1. Karena ada yang indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya sama-sama positif, seperti untuk input tenaga kerja, input bahan baku, dan input energi. Itu kedua indeks positif. Kemudian indeks perubahan harganya lebih dari 1. Tetapi untuk input modal dan input total itu indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya negatif. Keduanya negatif. Dan memberikan hasil indeks perubahan harganya lebih dari 1. Jadi, meskipun sama-sama indeks perubahan harganya lebih dari 1, ternyata ada 2 jenis kriteria indeks profitabilitas dan indeks produktivitasnya. Tidak semua sama-sama positif. Ada yang keduanya negatif. Nah, bagaimana berarti analisisnya?
Oh, dengan seperti ini dapat dikatakan nih teman-teman, perusahaan pabrik gula yang kita analisis itu ternyata tanggap terhadap perubahan harga. Tetapi strategi yang dilakukan kurang optimal untuk penggunaan input tenaga kerja, input bahan baku, dan input energi. Jadi meskipun strategi perubahan harga jual produk gula, gula yang dijual itu sudah ada perubahan harga, dan dengan strategi itu sebenarnya membuat adanya keuntungan. Tapi kenyataannya produktivitas masih kurang. Sehingga perusahaan pabrik gula ini tuh perlu meningkatkan produktivitas input. Tiga tadi ya, tenaga kerja, bahan baku, serta input energi untuk mendukung aktivitas produksi. Lantas bagaimana untuk hasil indeks perubahan harga input modal dan input total? Dapat dikatakan nih teman-teman, ternyata perusahaan itu tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi dan penggunaan modal sebagai penyokong produksi ternyata justru memberikan kerugian buat perusahaan. Selain itu, produktivitasnya juga menurun, kurang baik. Nah, secara keseluruhan nih, pemanfaatan seluruh input untuk mendukung adanya produksi gula, ini dari input tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, itu ternyata secara keseluruhan, dilihat dari input total ini ya, itu menyebabkan kerugian buat perusahaan. Dan produktivitasnya secara keseluruhan juga kurang. Nah, sehingga dikatakan perusahaan itu tidak mampu menghadapi adanya perubahan biaya produksi. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, faktor yang sangat perlu dibenahi yang menjadi fokus utama adalah input modal. Modal ini harus dibenahi. Harus dicari tahu lagi, apa permasalahan modal di pabrik gula. Apakah tabungannya kurang, ataukah hutangnya banyak, atau apa? Ini perlu diselidiki lagi. Lalu secara keseluruhan berarti perusahaan itu juga perlu meningkatkan produktivitas input tenaga kerja, input bahan baku, dan input energi. Jadi ya teman-teman, di ini seperti itu. Sekian praktikum kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama mempelajari acara yang berbeda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.